Barcelona baru-baru ini kembali kedatangan amunisi baru. Marcus Rashford dari Manchester United resmi berseragam Blaugrana dengan status pinjaman. Kedatangannya buat taktik Hansi Flick semakin menakutkan di mata lawan. Pasalnya, pelatih asal Jerman ini berhasil menyulap tiki-taka ala Blaugrana menjadi lebih mengerikan. Cetak Gol coba merangkum ngerinya taktik Hansi Flick bersama Barcelona sebagai berikut. Ketambahan amunisi anyar hadirkan Rashford. Sektor winger menjadi salah satu permasalahan utama Barcelona di musim depan. Manajemen Blaugrana berhasrat mempertebal komposisinya dengan menggait amunisi anyar. Alasannya karena Hansi Flick hanya bisa bergantung pada rapinya di sektor sayap kiri. Sektor sayap kiri El Barca juga dipastikan lowong setelah Ansu Fati dijual ke AS Monaco beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Fati dianggap bukan sosok yang sepadan sebagai pelapis rapinya. Pemain 22 tahun ini kerap menghangatkan bangku cadangan dan hanya bermain 11 kali di semua ajang. Alhasil, Barcelona berupaya merayu Nico Williams untuk minggat dari Athletic Bilbao. Awalnya, rayuan tersebut hampir memastikan Nico satu langkah lagi untuk pindah ke Catalonia. Apalagi gaya bermain Nico juga dianggap cocok untuk menemani Lamine Yamal. Di lain sisi, keduanya merupakan kawan karib dan dinilai bisa mempermudah adaptasi di bumi Catalan. Namun, niatan Nico hijrah ke Camp Nou gagal terwujud karena blunder fatal manajemen tim. Dirinya disarankan pindah agen karena Felix Tainta dianggap merintangi transfer ke skuad Blaugrana. Alhasil, Nico memilih tetap bertahan di San Mamés dan memperpanjang kontrak hingga 10 tahun. Bukannya kena mental, manajemen El Barca langsung bergerak mencari amunisi anyar. Buktinya, Barcelona langsung membidik Marcus Rashford sebagai pengganti. Perpindahan Rashi juga dikabarkan sudah mencapai kesepakatan verbal antara pihak Blaugrana dan Manchester United. Rashford didatangkan dengan status pinjaman dengan opsi pembelian. Meski begitu, Rashi dikabarkan tetap bersemangat untuk merumput bersama Lamine Yamal dan kolega. Pasalnya, pemain 27 tahun ini bisa membentuk trio baru bersama Blaugrana, yakni Rafinha, Rashford, Lamine. Pertahanan solid datangkan bintang berkualitas. Usai mendatangkan Marcus Rashford, Barcelona mulai beralih ke sektor pertahanan. Blaugrana berambisi menambah kedalaman bek tengah yang berpotensi ditinggal Andreas Christensen. Penggawa timnas Denmark ini kabarnya bakal didepak karena kurang kontribusi. Dengan bayaran 9 juta euro per musim, Christensen hanya mengemas 6 penampilan di bawah Hansi Flick. Selain itu, sang pelatih juga habis kesabaran dengan Christensen yang bolak-balik jadi pasien BPJS. Sejak didatangkan 3 musim lalu, pemain 29 tahun ini sudah absen sebanyak 61 pertandingan. Sebagai gantinya, Blaugrana coba membidik Kim Min-jae dari Bayern Munchen. Bek asal Korea Selatan ini dinilai gagal menunjukkan performa terbaiknya selama berkarir di Jerman. Sampai-sampai dirinya dimasukkan ke daftar jual dari Rotten usai ikut mempersembahkan gelar Bundesliga. Secara gaya main, Kim dianggap bakal cocok dengan skema Barcelona. Pasalnya, ex-penggawa Napoli itu cukup piawai membangun serangan dari bawah. Bahkan, dirinya juga kerap mengirim umpan membelah lautan yang bisa memanjakan trisula lini depan. Sementara dari segi kedisiplinan, Kim juga terbilang sangat matang. Selama 2 musim membela Bayer, pemain 28 tahun ini cuma pernah sekali absen karena akumulasi kartu. Di sisi lain, Barcelona juga tengah mencari sosok bek kanan baru. Flick ogah terus-terusan memaksa Jules Koundé bermain tanpa henti layaknya sebuah robot. Alhasil, Los Culés membidik Denzel Dumfries yang punya kualitas setara. Bahkan Jorge Mendes selaku agen sang pemain sampai menawarkan langsung kepada manajemen Barcelona. Sontak rumor ini langsung mengulang memori buruk di kubu El Barca. Pasalnya, Dumfries jadi aktor yang mengobok-obok lini pertahanan Barcelona hingga tersingkir di semifinal UCL musim lalu.
Dapatkan sneakers import bahan berkualitas yang harganya merakyat. Cek link di bawah ini. Revolusi gelandang kombinasi bintang muda pengalaman. Di lini tengah, Barcelona diprediksi tak bakal berubah banyak. Skuad Blaugrana sudah punya kedalaman gelandang yang amat mumpuni dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan Hansi Flick. Sebut saja gelandang tengah yang pasti bakal dimiliki Pedri dan Frenkie de Jong. Keduanya terbukti sulit menggabungkan bakat muda dan pengalaman untuk mengalirkan bola dan mengatur tempo. Kombinasi Pedri dan De Jong juga terbukti menjadi poros penguasa tengah lapangan. Keduanya diketahui 160 kali melakukan penerimaan bola secara progresif di kompetisi La Liga musim lalu. Di lain sisi, Barca juga memiliki Marc Bernal sebagai gelandang jangkar. Sempat diterpa cedera parah, gelandang 18 tahun ini sudah pulih dan siap diturunkan Hansi Flick musim depan. Sebelumnya, Bernal sempat memukau publik karena punya kemampuan bertahan yang baik. Dirinya juga digadang-gadang bakal gacor seperti Sergio Busquets di musim depan. Di lain sisi, El Barca punya berbagai gelandang berkualitas jebolan La Masia lainnya. Gavi, Fermin Lopez, hingga Merck Casado bisa dimanfaatkan Flick untuk diandalkan di lini tengah. Meski begitu, Barcelona diprediksi bakal sedikit merombak komposisinya di sektor gelandang serang. El Barca masih mencari sosok yang pas untuk melapisi Dani Olmo. Kabarnya, Barcelona sedang merayu Xavi Simons untuk pulang kampung. Bintang RB Leipzig ini diketahui pernah menimba ilmu di La Masia sebelum akhirnya pindah ke akademi PSG. Rayuan maut El Barca rupanya membuat Simons jatuh hati dan ngebet hijrah ke Camp Nou. Pemain 23 tahun ini bahkan meminta agennya segera bertemu dengan Deco selaku direktur olahraga. Jika berhasil direkrut, Simons bakal membuat skema Hansi Flick jauh lebih mematikan. Pemain RB Leipzig ini diketahui punya kecepatan serta gocekan yang mampu mengobrak-abrik permainan lawan. Ngerinya formasi Hansi Flick. Sederet rekrutan baru diprediksi bakal makin menyempurnakan skema Hansi Flick. Sang juru taktik bisa leluasa bongkar pasang pemain dengan kualitas dan kedalaman skuad yang lebih mumpuni. Di sektor pertahanan, Flick bisa memasang Kim Min-jae dan Pau Cubarsí sebagai duet bek tengah. Cubarsí sendiri selalu jadi pilihan utama sang juru taktik hingga menuai pujian tinggi. Jangan lupa bahwa Pau Cubarsí masih berusia 18 tahun. Namun, dia bermain layaknya seorang bek veteran, ujar Flick. Sementara di sektor bek sayap, ada nama Alejandro Balde dan Denzel Dumfries. Tak lupa Jules Koundé yang tampil konsisten musim lalu juga bisa diandalkan. Komposisi 4 bek ini bakal mati-matian melindungi gawang Joan Garcia. Bergeser ke lini tengah, Flick kemungkinan bakal sering merotasi 3 gelandangnya seperti musim lalu. Gebrakan ini terbukti membuat permainan El Barca lebih sulit dibaca pemain dan pelatih lawan. Namun, nama-nama seperti Pedri, Gavi, dan Frenkie de Jong diprediksi tetap jadi pilihan utama. Flick juga bisa memasang Xavi Simons sebagai otak serangan jika berhasil direkrut. Hadirannya diyakini bakal memanjakan trio lini depan Barcelona yang punya wajah baru. Terlebih, Flick makin bebas mengkreasikan formasi 4-3-3 maupun 4-2-3-1 dengan kedatangan Marcus Rashford. Sang juru taktik bisa memasang Rashford maupun Robert Lewandowski sebagai ujung tombak. Sementara posisi sayap kemungkinan masih akan dikuasai Rafinha serta Lamine Yamal. Mereka selalu jadi pusat serangan Barcelona musim lalu dengan ketajaman dan kreativitasnya. Bahkan Rafinha bisa digeser menjadi gelandang serang jika ingin memainkan Rashford sebagai sayap kiri. Dapatkan sepatu Adidas Duramo SL yang lagi diskon 30%. Cek link di bawah ini. Itulah ulasan dahsyatnya permainan Barcelona dengan komposisi skuad baru. Bagaimana pendapatmu? Apakah El Barca bakal makin mendominasi Eropa di tangan Hansi Flick? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.